setelah laptop ngadat, gantian router yang ngadat. Cobaan banget. Tapi sekarang udah lancar. Oke. Kita hari ini masih nulisin materi yang sebelumnya itu untuk bikin website. Cuma kan websitenya itu harusnya kita langsung ke trouble ya. Maksudnya itu kalau misalnya ada masalah itu kita bahas. Nah, itu kan nanti ada sesi sendiri untuk sesi mentoringnya. Dan kemudian menurut saya itu ketika teman-teman install website itu semuanya plug and plug dengan di modul. Nah, di modul kan plug and plug. Terus kemudian nanti akan kita bahas tipis-tipis untuk yang website itu karena nanti apa itu ada sesi mentoring nanti malam itu buat lebih mendalamnya gitu. Nanti ada teman-teman ada kesulitan, ada pertanyaan itu bisa langsung diajukan. Nah, kita hari ini tuh belajar kenapa sih harus bikin website gitu. Terus apa bedanya online shop yang teman-teman bikin dengan dengan kalau teman-teman gabung dengan marketplace. Nah, di situ kita penekanan hari ini ya. Tapi tetap ngomongin website kok. Tetap ngomongin online shop juga. Sebelum kita ke pasar, yang masih belum berhasil untuk install websitenya itu ada nggak? Atau udah berhasil semua? Udah ada WooCommerce-nya, udah disambungin sama Wongkir dan Mitrans itu? Ada yang sudah? Atau ada yang kesulitan? Kita di situ aja dulu ya, sebelum ke bahasan. Karena ini bahasan kita sekarang tuh lebih kepada filosofis gitu, fundamental, hingga akhirnya teman-teman itu benar-benar yakin dengan yang teman-teman kerjakan, dengan yang proyek teman-teman kerjakan saat ini. Gitu. Dia lebih yakin dan mantap. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Ada kesulitan? Oke, Mas Rizky. Salah deh. Mbak Meli. Permisi Pak Ahmad, saya izin bertanyakan, Ya. eh, waktu daftar akunnya di Mitrans itu kan disuruh kayak apa ya, kayak upload KTP sama kayak kalau punya rekening itu disuruh eh, daftarkan juga kan. Nah, Hmm. karena rekening saya itu masih belum bisa, terus jadi saya nggak isi. Nah, akhirnya mitranya itu tapi sudah berhasil, tapi waktu kayak ada yang check out itu nggak bisa pakai mitran. Itu apa karena daftar akunnya itu yang kurang lengkap ya, Pak? Ya, sebenarnya enggak juga sih itu. Sepengalamanku itu begini, kalau di awal-awal untuk menuju approval, itu NPWP dan nomor rekening itu harus sama. Sepengalamanku sih. Tapi harusnya tetap sampai sekarang itu. Jadi NPWP-nya itu punya siapa, nomor rekeningnya itu punya siapa. Nantinya di perjalanannya itu kan kita bisa nambah rekening atau ganti rekening. Tapi awalan untuk bisa di-approve itu penting di awal. Itu kita harus punya data-data yang komprehensifnya sama. Yang apa tuh? Yang identitasnya sama. Nah, yang Mbak Putri ini NPWP-nya pakai siapa, rekeningnya pakai siapa? Punya saya semua. Oh, terus kemudian tadi tidak diisi gara-gara Yang tidak di situ cuma nomor rekeningnya karena nomor rekening saya itu masih apa ya, Pak? Karena HP saya hilang, jadi itu saya nggak punya nomor rekening saya karena buku tabungan saya itu ada di kos gitu, Pak. lah, ya Mbak Rizky kan tadi pertanyaan saya itu yang diisi ini tuh punya siapa NPWP-nya, mana rekeningnya itu punya Mbak Putri semua gitu ya. Tapi Ya, tidak diisikan, jadi ya sama aja tidak terisi. Itu kan mirip dengan pernyataan seperti ini.
Saya punya duit nih 100.000, tapi nggak saya kasihkan ke Mbak Putri. Saya ngasih apa enggak? Kan nggak ngasih jadinya. Tapi saya punya duit nih 100.000 gitu. Jadi untuk ngelihatnya eh, di HP nggak bisa tadi kenapa? HP-nya? Tapi saya hilang. Oh, HP-nya hilang. Hmm, belum ketemu sampai sekarang maksudnya? Enggak, Pak, sudah lebih seminggu ini. Belum ketemu sampai sekarang? Belum. Oh, itu hilangnya ketelisut apa hilang gimana? Jatuh di jalan. Jadi itu berduka ya Mbak Putri ya. Di eh, di Mitran tuh ada sandbox, Insya Allah masih ada fiturnya ya. Saya belum buka lagi. Sandbox itu adalah buat nyobain kalau misalnya ada kita beli-beli, kita coba-coba, kita transaksi itu eh, masih apa, transaksi itu tapi tidak real, tapi cuma ngecek kalau simulasi itu seperti apa itu bisa itu. Insya Allah masih ada. Coba nanti saya tanya Mbak Bibi. Atau ada Bibi. Mbak Bibi, di Mitran tuh ada sandbox kan? Masih ada nggak sampai sekarang? Masih, Pak, sepertinya. Tuh, tuh kan ada guys. Nanti bisa dibantu Mbak Bibi ya buat nyobainnya. Kalau sandbox itu artinya kita transaksi terus seolah-olah duitnya masuk tapi nggak ada duitnya. Itu kayak simulasi doang. Buat ngetes kalau mitran kita udah nyambung dengan websitenya atau tidak. Nah, itu ada sandbox namanya di situ. Nah, kalau misalnya berhasil, itu berarti di simulasi realnya juga berhasil. Sorry, di kehidupan nyatanya juga berhasil. Kalau di sandbox berhasil. Jadi kalau Mbak Putri mau nyobain itu, coba di sandbox dulu. Kalau di sandbox itu berhasil, berarti nanti nggak ada masalah ketika di kondisi real. Tapi kalau di sandbox itu gagal, ya kemungkinan besar gara-gara tidak ada nomor rekeningnya. Padahal sih itu salah satu krusial. Begitu Mbak Putri. Baik, Pak, nanti saya coba. Terima kasih. Iya, iya. Jadi kalau di awal-awal itu guys, kita nggak bisa pinjam rekening orang. Sepengetahuan saya sih. Karena begini, kan itu pihak ketiga ya. Suka-suka mereka kalau misalnya update peraturannya. Nah, terus saya juga bikinnya kan udah berapa tahun yang lalu gitu. Terus kemudian kalau misalnya sekarang berubah, ketentuannya itu saya nggak terlalu keep up. Jadi teman-teman coba sendiri. Nah, ini memang karena teman-teman itu kan mahasiswa gitu kan ya. Tugas kita di sini itu adalah untuk mengencourage teman-teman itu agar mengeksplor materi-materi yang kita sampaikan. Tugasnya trainer dan mentor di sini itu untuk menggelikitik, untuk untuk menumbuhkan semangat agar teman-teman itu mau uh, masuk ke dalam dunia digital marketing. Nah, tentunya untuk penajaman itu materi di luar sana itu banyak banget, banyak banget. Terus juga untuk misalnya bikin online store itu juga banyak banget. Terus kemudian materi kenapa harus online store dan segala macam itu juga banyak banget. Malah kan tutorialnya itu lengkap ada di YouTube ya. Jadi teman-teman perlu eh, tinggal ngelihat, ngeplay, terus ikutin stepnya masing-masing. Nah, kenapa kita berkumpul di sini itu fungsinya itu agar untuk saling sharing. Kalau teman-teman misalnya kemarin itu kayak Mbak Putri tadi itu dia daftar mitra nggak pakai rekening, kok tidak bisa check out. Nah, itu yang mau kita sharing bareng-bareng di sini agar ketemu solusinya gimana. Tapi untuk masalah di itu, install itu kan tidak terlalu sulit ya guys ya. Di modulnya itu udah lengkap dengan screenshotnya. Kalau teman-teman malah buka di YouTube itu malah udah ada videonya. Gitu. Kita di sini tuh ngobrolin yang lebih fundamental, lebih kepada experience pengalaman agar atau problem solving misalnya ada masalah apa itu diberikan aja ke sini. Begitu ya guys. Udah semangat guys pagi-pagi pada diam-diam baik gitu kan. Jadi kurang kerasa atmosfernya gitu. Berarti udah waktunya disapa. Selain Mbak Putri tadi ada yang mau nyusul, mau nanya-nanya.
Kalau enggak saya nanya ini. Hitung P3 ya. Ada yang mau nanya-nanya? Satu, dua, tiga. Oke, saya nanya kalau gitu ya. Ada, ini pengen ke cowok sih. Cuma cowok ini kok gak ada yang on cam. Cowoknya tidak ada yang on cam. Cewek aja berarti. Mbak Eli Nanda. Hai Mbak Eli. Hai Pak. Mbak Eli dari mana? Dan kuliah apa? Dari UPN Pak, jurusan Administrasi Bisnis. Hmm, agak nyambung ya. Ini Mbak Eli itu eh, usahanya sendiri atau milik orang lain yang buat proyek ini maksudnya? Masih mau nyoba bikin usaha sendiri sih Pak, yang buat Hmm, proyek ini. Jadi bukan punya orang lain. oke. Usahanya apa proyeknya buat proyek ini? Lilin aromaterapi Pak. Oh, itu pernah bikin atau emang udah ada di rumah atau masih searching-searching, masih riset? Masih research sih Pak untuk saat ini. Masih nyoba-nyoba. Nah, oke. Itu nyobanya itu nyoba pakai apa nyoba bikin? Udah sampai di tahapan mana? Iya, nyoba bikin. Hmm, hmm, oke, oke, oke. Tidak begitu dulu. Ada pertanyaan nggak, Mbak Eli? Ada kesulitan apa masih lancar-lancar aja? Eh, Belum ada sih Pak, masih lancar-lancar. Berarti udah bikin akun di Raja Ongkir itu sama Dimitran? Iya, tapi kayak masih mau dicek-cek lagi nanti Pak. Oke, oke, oke. Bener nggak sulit sih guys, bikin akun itu. Kalian kudu nyobain lah guys. Atau nanti kita ada live untuk bikin akunnya itu. Siapa yang belum punya akun, kita share screen agar kita bikin akunnya itu dilihat bareng-bareng itu. Kasih Mbak Eli. Mbak Eli namanya eh, tiga suku nama itu dipanggilnya siapa ya? Dipanggil Eli Pak. Hmm, oke, karena ada tiga ya. Eli, Nanda, Ya. Kam, Kamdiah, Kamdiah itu apanya Kamhir? Oke, lanjut kalau begitu. Cowok dulu sedikit, cowok dulu satu, baru kita masuk materi. Cowoknya sedikit ya on cam ya. Ini cowok sedikit on cam, apa karena belum mandi atau cuma malu? Oke. Mas Noval, ayo Mas. Hai, hai Pak. Mas Noval dari mana? Jurusan apa? Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Pak. Jurusan manajemen. Jurusan apa sih? Soalnya bergema. Sebentar. Jangan-jangan efeknya. Biar Enggak, ini kelihatan. di HP juga masuk. Hmm. Oke. Jurusan apa tadi? Manajemen, Pak. Oh, mirip dengan Mbak Eli tadi. Oke, Mas Noval, usahanya untuk proyek ini apa? Apa real, apa masih riset? Kalau usahanya untuk proyek ini, saya berbentuk jasa, Pak. Jadi studio buat visual branding gitu, Pak. Oh, desain grafis maksudnya. Ada desain grafis, ada foto produk, sama video produk. Berarti buat websitenya harusnya, hmm, oh itu, anu ya, kalau itu sama persis dengan di modul. Di modul itu kan yang dijual jasa ya, Hmm. jasa eh, pelatihan digital marketing nggak salah. Nah, jadi kan mirip-mirip. Tadi yang dijual di website itu benernya paketan ya. Hmm. Ada referensi nggak buat usaha bisnisnya itu mengacu kemana hasil risetnya? Maksudnya kayak gimana, Pak? Jadi kan Mas Noval itu
Project untuk kali ini tuh usahanya itu jualan jasa. Ya. Nah, ada referensi untuk jualan jasanya itu mengacu kepada siapa? Misalnya nih ya, kalau misalnya kita mau jualan hijab 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 online itu kan ada brand-brandnya udah gede kayak Rabani gitu kan, Sisa gitu. Nah, kalau Mas Noval itu acuannya mau kemana? Ada contohnya nggak? Kalau acuannya mungkin ke UMKM Pak, kayak brand-brand yang baru ngerintis gitu. Maksudnya itu di model bisnisnya itu udah ada contohnya apa belum dari Oh, hasil risetnya? udah Pak, udah ada Pak. Iya, itu coba ditampilkan. Itu mau ke arah mana? Mungkin dilihat dari websitenya aja ya Pak. Ya, boleh. Jadi begini guys, untuk di awal-awal itu, sambil nunggu Mas Noval ya. Untuk di awal-awal itu benar tidak ada, oh ini yang kemarin bikin ya. Kalau Ya, misalnya yang jadi acuannya itu ada nggak? paling ini Pak untuk logo sama foto produk. Oh ini foto produknya. Nah ini maksudnya, kenapa tadi saya tanya begini ya. Kan namanya juga usaha, terus yang dimunculkan itu misalnya foto produk, yang dimunculkan portofolionya kan. Nah, aku juga cuma gimana caranya Mas Noval tuh ngemas agar orang itu tidak berpikir sampean itu jualan makanan gitu, tapi jualan jasa foto makanan. Maka saya tanya ada acuannya enggak? Karena kan mungkin belum belum komplit gitu bayangan visual di kepala gitu. Kita bisa ngasih contoh kepada yang sudah berjalan gitu. Pada acuannya kalau di IG itu ada banyak sih. Salah satunya itu foto katalog produk gitu. Itu kayaknya di Bandung juga apa di Jakarta. Nah itu dulu. Oke Ada Pak. tuh, ada yang nambahin dari Nasarudin kompetitor. Oke, tadi sih mau nyebut kompetitor tuh khawatir terlalu berat gitu ya. Oke, di awal itu impresinya itu NQ Studio ya. Terus di bawah itu adalah apa tuh? Hmm, di bawah itu langsung ke topik makanan. Jadi bagian lainnya itu masih relevan, tapi untuk langsung masuk ke bawah itu minimal dia ada profil company ya, biar orang itu tidak langsung salah nangkep. Aku ada beberapa sih, cuma nggak terlalu tak inget. Nanti di pertemuan berikutnya tak share ya, yang bisa Baik Pak. jadi acuannya itu. Coba ke home lagi. Oke, ke home lagi. Terus ini kan langsung ke masakan Padang. Bagusnya itu yang ditampilkan di awal tuh di portofolionya. Portofolionya baru kemudian dijualannya. Jadi kita nyebutin dulu portofolio yang pernah dilakukan tuh apa. Setelah ada ini kan di home, di header gede, header utama, terus turun lagi ke bawah itu di Porto. Baru ketika sudah di Porto itu ada highlight project. Gitu ya. Terus biasanya untuk bedain itu adalah foto produk yang dijual foto, itu ada apa ya itu ada itu guys, ada foto alatnya biasanya. Saya agak lupa juga, nanti saya share lagi ya. Kalau gitu tugas dari Mas Noval itu nanti cari referensi untuk usaha yang sejenis. Minggu depan itu diobrolin ya. Siap Pak, siap. Iya, kalau begini kan nanti tidak secara apa, belum inline secara tampilan. Ini yang bikin bingung adalah yang ini akhirnya nanti yang bikin bingung customernya nanti. Memang kalau jasa itu agak-agak tricky ketika kita bikin yang website online karena kebetulan kebanyakan jasa itu kan mainnya
website portofolio itu kayak DeviantArt gitu kan. Terus apa lagi? Atau di marketplace tempatnya freelancer gitu. Atau malah di sosial media yang tampilannya memang isinya secara layout itu isinya semuanya gambar. Berarti nanti disiapkan juga sosial medianya. Iya Pak, siap. Oke, lumayan nih minggu depan udah ada bahan yang ditanya ini. Oke, Oke, saya tunggu Mas makasih Noval Pak. minggu depan ya. Siap, makasih Pak saran. Ya, ada lagi guys yang bertanya? Kalau tidak ada kita mulai aja ya kalau begitu. Ini topik bahasanya sih menurutku sih menarik. Karena kita mau lebih dalam soal online shop. Terus bedanya online shop dengan marketplace itu apa? Kan sama-sama online shop benernya kan. Nah, karena sama-sama online shop itu terus kita kapan kita harus bikin online shop, kapan kita tetap di marketplace gitu. Terus juga kebetulan karena saya juga praktisi di marketplace itu ada kecuali marketplace yang hijau ya, karena kebetulan produknya juga itu adalah produk cewek gitu. Sementara si marketplace hijau itu tidak concern dengan beauty-beautyan, jadi pasarnya itu tidak lagi ke sana. Kalau si hijau itu kan dia pasarnya kebanyakan cowok ya. Makanya kemarin itu waktu teman-teman mungkin paham soal apa ada launching produk elektronik, itu penekanannya itu ada di Tokped itu. Karena Tokped itu memang mayoritasnya dominan di cowok itu untuk demografi customernya. Kita bisa tahu ada launching yang terbaru terakhir yang gede itu brandnya Samsung. Samsung itu muncul di sana yang paket series Galaxy Flip 5, kemudian Galaxy Fold sama Galaxy Tab yang terbaru. Di sana, sebelum-sebelumnya itu ada brand yang cuma jualan di online, tidak ada toko offline-nya. Itu ada Poco. Poco itu juga launchingnya di Tokped. Yes, di lainnya juga jualan. Cuma utamanya itu yang nyedot perhatian di Tokped. Sama kayak paket bundlingnya Xiaomi yang lain kayak tablet itu. Xiaomi Pad 6 ya. Xiaomi Pad 6 itu juga launchingnya di Tokped. Itu juga menyesuaikan dari sisi demografi customer di Tokped. Buat teman-teman yang punya usaha, ini harusnya menarik. Nanti kita bakal sharing-sharing apa yang jadi kendala atau apa keuntungannya, apa suka dukanya ketika kita jualan di marketplace dengan kalau kita bikin online shop sendiri. Oke, yang pertama kenapa harus online? Ini benar pertanyaan ini tidak lagi relevan ya di saat ini itu. Karena pertanyaan harusnya kenapa tidak online gitu. Jadi pertanyaan itu sebenarnya bukan lagi kenapa harus online. Karena online itu kayak bukan lagi sebuah pertanyaan, tapi kayak sebuah keharusan. Kalau sekarang mau butuh publikasi, butuh expose, butuh exposure, butuh traffic, semuanya harus beli online, harus buy online. Offline aja itu udah tidak lagi memenuhi atau udah lagi nggak cukup untuk bisa jadi lebih gede gitu. Jadi untuk syarat utama bisa gede harus bisa usaha kita tuh harus bisa ditemukan secara online. Kalau penjelasannya sih ya karena online itu untuk meluaskan pangsa pasar karena dia tidak terbatas di domestik tapi bisa juga di mancanegara terus juga tokonya nggak pernah tutup ya, kecuali kita setting tutup ya tokonya nggak pernah tutup terus orang itu bisa berinteraksi atau bisa bertransaksi itu di mana aja, tidak perlu datang ke lokasi, itu bisa dari mana aja. Jadi konsepnya itu memang lebih dekat dengan customer untuk yang online ini. Nah, salah satu cara atau jalur untuk lebih dekat dengan customer ya lewat online ini.
Jadi kenapa harus online? Jawabannya ada banyak. Pertanyaan ini tidak lagi relevan. Harusnya pertanyaan itu kenapa tidak online? Gitu ya. Oke, lanjut kita ke pengertian dari marketplace. Nah, marketplace itu model bisnis yang ibarat paling mudahnya itu marketplace itu makelar. Nah, makelar itu berarti dia itu hanya mempertemukan di mana ada pembeli, di mana ada penjual. Kayaknya namanya marketplace atau bahasa kerennya itu ya pasar. Market itu pasar, place itu tempat, tempatnya pasar. Terus untuk marketplace itu nanti kita bagi ada beberapa ya. Tapi secara garis besar marketplace itu adalah membantu seller atau pedagang atau penjual untuk bisa memasarkan produknya gitu. Terus juga eh, ada hubungan saling menguntungkan dan keterikatan di situ ya. Jadi marketplace itu butuh seller untuk gabung, butuh merchant-merchant untuk gabung dengan lapak mereka agar marketplace mereka jadi lebih ramai gitu karena ada brand-brand yang masuk otomatis kan jadi lebih ngangkat marketplace-nya tadi. Sementara brand-brand tadi juga butuh traffic ya, butuh traffic hingga akhirnya dia ikutan bergabung di sana itu dengan harapan dapetin customer atau buyer dari marketplace tadi. Ya konsepnya itu mirip dengan teman-teman kalau di offline ya, konsepnya mirip dengan teman-teman jualan di mall gitu kan. Mall itu sebagai marketplace-nya mereka menyediakan tempat, terus kemudian mereka menyewakan tenan-tenan atau ruangan di sana itu agar orang bisa jualan. Terus kemudian dari mallnya sendiri itu udah punya banyak activity, punya banyak kegiatan promosi agar orang bisa datang ke mall nantinya. Ya, bedanya kalau di mall itu kan kita bayar tempatnya ya, bayar lapaknya, bayar kiosnya. Sementara kalau di marketplace itu gratis bikin akun. Nanti misalnya ada teman-teman ingin ada pertanyaan, langsung aja interupsi ya. Terus juga kalau misalnya ada yang memang pengalaman punya akun marketplace nanti juga boleh untuk didiskusikan di sini. Oke, untuk jenis marketplace itu ada dua, ada yang murni, ada yang konsinyasi. Nah, murni itu kayak yang kita udah populer itu ada Shopee, ada Tokped, ada Lazada itu murni karena orang yang gabung ke sana itu dia mengurus semuanya sendiri. Jadi posting sendiri, deskripsinya deskripsi sendiri, terus eh, pengemasan juga sendiri, terus ketika ada orderan juga dihandle sendiri. Nah, ya itu bedanya kalau kita ngomongin marketplace murni. Tapi ada yang konsinyasi. Konsinyasi itu paling gampangnya itu titip barang. Kalau teman-teman di offline itu kan banyak yang kita punya produk, kita titipin ke swalayan, terus habis itu kalau ada laku nanti kalau ada pesan dan segala macam itu kan dilayani oleh swalayannya, disediakan lapaknya juga oleh swalayannya, terus kemudian ketika barang tidak laku biasanya diambil lagi. Nah itu bedanya untuk marketplace itu ada yang konsinyasi, ada yang marketplace murni. Konsinyasi itu contohnya di Salora, BD-Benka itu konsinyasi, itu di sana itu di mana di situ adalah brandnya titip barang ke sana. Sementara kalau yang marketplace murni itu yang mereka mandiri itu kayak misalnya eh, daftar akun, dapat akun, kemudian di posting daftar akun, dapat akun, kemudian posting produknya sendiri, terus deskripsinya diisi sendiri. Nanti kalau ada apa tuh? Ada orderan, orderannya dihandle sendiri. Begitu guys. Contoh contoh marketplace di sini itu harusnya teman-teman familiar dong. Nah, kita tanya lagi.
Kita tanya ke Mbak Siti Maisyaro. Ayo Mbak, Iya, Pak. pernah punya pengalaman belanja di marketplace kan? Harusnya sih pernah ya. Kenapa? Iya, masa zaman sekarang nggak ada yang pernah beli online. Yang sebutin aja yang Mbak Siti pernah belanja itu di mana aja? Di Orange mungkin ya? Di Shopee, Pak. Shopee aja atau ada yang lain? Cuman di Shopee sama TikTok Shop. Ya, itu sampai lupa guys. TikTok Plus juga ada marketplace-nya. Oke. Kalau dari penjelasan tadi, Mbak Siti itu udah ada gambaran nggak bedanya marketplace murni dengan yang konsinyasi? Ini nanti kita ngarahnya tetap di proyek kita yang bikin ya. Nanti kan kita kan bikin proyeknya itu website untuk jualan atau kita bisa sebut itu online shop ya, toko online. Nah, salah satu toko online itu kan sebenarnya marketplace. Jadi kita itu biar ada perbandingan kenapa kita harus menuju ke toko online sementara ada marketplace gitu kan. Nah, Mbak Siti, ada dari penjelasan marketplace murni dan konsinyasi itu udah dapat gambarannya atau ada pertanyaan? Sudah, Pak. Hmm. Udah pernah belanja di Salora beli BNK? Sudah, Pak. Sudah juga. Jadi bedanya kalau belanja di Salora atau beli BNK dengan Shopee itu apa? Kalau di Shopee itu dia yang menyediakan yang ngemas produknya. Sedangkan yang di Zalora ini eh resellernya yang menjualkan, bukan Yang menjual. pemilik bisnisnya. Ini pengalamannya Mbak Siti aja sebagai buyer itu pembeli ketika terima produknya kalau kita beli di Shopee sama beli di Salora itu bedanya gimana? Itu Mas. Halo, Mbak? Halo? Ya, Iya, Mbak Siti pernah beli di Salora kah? eh, belum, Pak. Oke oke. Tapi tadi katanya udah pernah beli di Salora. Berarti belum? Apa sudah? Belum, Pak. Oke oke. Kalau gitu kita tanya aja. Yang teman-teman pernah beli atau belanja di Salora itu ada raise hand dong. Kan segini banyaknya itu. Terus ada mayoritas cewek juga. Masa iya belum pernah ada yang pengalaman beli di Salora? Apa perlu tak beliin di sini? Yang raise hand nanti tak beliin dah. Ada yang pernah belanja di Salora? Belum ada? Belum ada sama sekali? Satu lagi, Mbak Anissa Risita. Hai Mbak, Iya, Pak. Mbak Anissa udah pernah beli di Salora belum? Udah pernah, Pak, tapi udah lama banget. Hmm, Iya iya, Mbak Anissa juga pernah beli di Shopee kan harusnya. Iya, pernah. Nah, dari situ ngerasain nggak bedanya belanja di Salora sama Shopee itu seperti apa? Hmm, eh, Sejujurnya kurang inget, Pak. Oke oke, mungkin ini waktu waktu tak ceritain jadi lebih ingat. Kalau di Shopee itu produk datang, kemasannya tergantung dari nama store-nya, betul? Nah, sementara kalau di Salora, apapun produk yang dibeli, brand apapun itu,
yang datang kardusnya itu tetap tulisannya Salora. Apakah seperti itu ingatannya atau berbeda nih? Seingat saya, seingat saya kayaknya nama brandnya Pak. Yang di mana itu? Yang di Salora. Laura. Bukan ada contoh sih. Oke, oke. Di eh, di Shopee itu kalau kita beli itu yang datang itu ikuti nama brand. Sementara kalau di Salora itu bungkus di luarnya tuh kan Anissa Rizky Mulia. Nanti kita ke Mbak Anissa. Sementara kalau di Salora apapun brand kan apapun brandnya kardus luarnya itu pasti namanya Salora gitu. Itu untuk membedakan ada marketplace murni dan konsinyasi. Kalau di Salora itu orangnya konsinyasi. Jadi kita sebagai brand nitip barang ke Salora, tolong jualin. Terus habis itu Salora yang akan mempromosikan, yang akan moto, yang akan video, yang akan upload juga itu semua dari timnya Salora. Makanya kalau kita ketemu di Salora itu tampilan fotonya itu mirip-mirip karena memang satu satu proses produksi. Beda dengan di Shopee itu tiap brand punya ciri khas atau tipikal gaya foto sendiri. Gitu. Mbak Anissa coba check out aja deh dari Salora ya. Tadi ada yang bantu jawab itu Mbak Anissa satunya. Kita kedua Anissa. Anissa Rizky Mulia. Hai Ya, Mbak. Pak. Ya, hai Pak Mamat. Mbak Anissa, ketemu lagi. Hmm. Mbak Anissa pernah check out di Salora berarti ya? Kalau misalnya Sport Station itu sama nggak Pak? Konsinyasi. Possession ini kan kita nyebutnya marketplace-nya. Jadi kalau di Salora itu apapun brandnya, kalau titip barang, kalau belinya di sana itu konsinyasi. Orang titip barang, brand titip barang di sana. Tapi kalau dia gabung dengan Shopee, itu nggak konsinyasi karena gudangnya itu di masing-masing brand. Sementara kalau di Salora itu barangnya itu ada di gudangnya Salora, dikirim oleh gudangnya Salora. Makanya gudangnya cuma ada satu. Terus juga kardusnya itu sama semuanya kardusnya Salora itu isinya aja yang beda. Kadang malah ada dua kardus. Saya pernah beli sepatu di Salora itu di luar kardusnya Salora, di dalam kardusnya sepatunya. Itu yang kita sebut konsinyasi, satunya marketplace murni. Ini juga perlu dibahas guys karena buat edukasi tambahan juga. Nantinya itu ada macam-macam marketplace. Nanti kita akan masuk ke bahasan toko online. Terus jadi teman-teman itu kayak punya gambaran toko online itu mau diapain sih? Toko online itu kita harus ngapain aja di sana selain cuma install-install yang kemarin itu. Kan kalau cuma install-install plugin, install WooCommerce, terus kemudian upload produk, dengan begitu langsung jalan itu kan semua orang jadi kaya raya ya gitu ya. Tentunya kan harus ada metode-metode atau ada usaha lainnya agar apa yang udah kita bikin di online shop yang kita udah bikin itu bisa jalan, jualannya bisa jalan, promosinya bisa jalan gitu. Nah, ini adalah gambaran di dunia online itu kompetisinya atau persaingannya seperti ini. Nah, ketika kita udah bikin tuh online, saingannya udah jelas yang paling berat itu adalah marketplace. Ya. Makanya kita perlu belajar marketplace itu sistemnya seperti apa sih. Terus juga ketika kita udah nyebur ke dunia online, saingan beratnya juga tentunya sesama toko online. Nah, sesama toko online, makanya tadi pertanyaan ke Mas Noval itu udah riset kompetitor nggak kalau untuk toko online? Nanti sebisa mungkin fitur yang ada di kompetitor kita coba duplikasi dengan cara muncul di website kita juga. Nah, untuk menduplikasi fitur tadi, makanya kita bahas di sini. Misalnya nih, Mbak Anissa ketemu di sebelah itu kalau maksudnya saingannya online shop yang sama-sama jual cireng itu di sebelah ketika kita check out dia ada yang paling gampang dulu ya dari paling gampang dia ada floating chart misalnya atau ada floating chart itu ngerti kan ya Mbak Anissa apa Indonesianya ya Eh, keranjang yang ngambang floating chart jadi kan kalau
tampilan itu kan tergantung tema ya. Misalnya kita masukkan ke keranjang gitu, sebelum di check out, masukkan dulu ke keranjang. Itu kan ada di sebelah atas biasanya, tergantung tema. Tapi kalau misalnya keranjangnya itu floating, ngambang, yang selalu ngikutin, itu kan lebih menarik, kayak ngingetin ada barang di keranjangmu, buruan segera di check out gitu ya. Nah, di sini itu kita mau bahas seperti itu nanti topiknya untuk kedepannya. Karena udah dipisah, ada intensif soal pembahasan teknis itu di malam harinya. Jadi kita di sini tuh bahas soal lebih kepada strateginya dan praktek tipis-tipis. Tetap ada prakteknya kok. Cuma nggak melulu kudu ditungguin semua teman-teman berhasil satu-satu. Makanya dicoba sendiri, karena modulnya itu udah menjelaskan secara lengkap, ada screenshotnya. Kalau ada hambatan, kita obrolkan di sini. Gitu. Begitu ya guys. Kasih Mbak Anissa. Kita lanjut kalau begitu. Jenis marketplace ada dua tadi, ada yang konsinyasi, ada yang murni. Murni itu berarti marketplace-nya itu hanya menyediakan akun, terus segala sesuatunya yang berkaitan dengan akun itu jadi tanggung jawab dari sellernya. Mau dia upload produk, mau dia ngapa-ngapain di akun dia itu tidak jadi tanggung jawab oleh marketplace-nya. Beda dengan konsinyasi. Konsinyasi itu ada plus minusnya sih. Konsinyasi itu yang pertama karena titip barang, konsinyasi punya punya limited untuk brand sejenis. Jadi misalnya kita ada di konsinyasi itu di Salora itu jualan sepatu gitu ya. Nah, sepatu itu tidak boleh terlalu banyak brand sepatu di sana karena mereka juga pengennya kan apa yang mereka jual juga ikut laku kan, karena mereka dapat komisi dari sana. Makanya di konsinyasi biasanya dibatasi tiap kategori itu hanya bisa untuk beberapa brand. Lebihnya itu tidak bisa masuk ke sana. Gitu ya. Kalau misalnya brand kecantikan itu, kuotanya ada 20 brand. Kalau udah 20 brand yang masuk di kategori kecantikan, sisa brand yang lain tuh harus nunggu agar salah satu brand itu keluar, atau ada kebijakan lain misalnya itu kuotanya ditambah ya, seperti itu ya. Itu ada marketplace murni sama konsinyasi. Lanjut, kemudian ini dia kelebihan marketplace. Kelebihannya ada 8 dari yang saya catat itu. Nanti kalau ada teman-teman mau nambahin boleh. Kelebihannya ada 8. Yang pertama itu trafficnya tinggi di marketplace. Kenapa tinggi ya? Karena mereka nge-brandingnya sesuai namanya sih. Kan kalau misalnya marketplace itu orang ke sana tentunya nggak buat main game online, kan udah jelas. Marketplace berarti tempat orangnya belanja. Orang yang ke sana yang menuju marketplace udah jelas segmentasi pengunjungnya adalah untuk belanja. Terus tinggal nanti arahnya mau ke kategori mana gitu kan. Itu tergantung banyak hal, tergantung branding dari marketplace-nya, tergantung dari apa tuh jumlah tipikal pengunjung yang datang. Kayak tadi tak jelaskan itu kan. Misalnya yang datang ke Tokopedia itu kebanyakan cowok-cowok. Karena cowok-cowok sukanya mainan gadget ya. Daripada mainan skincare, jadinya terbentuk sebuah pola di mana Tokopedia itu cocok banget buat brand-brand yang fokusnya kepada gadget gitu ya. Yang kerjasama dengan itu juga sejalan dengan pola promosi dari Tokopedia. Ya kan yang diajak collab sama Tokopedia itu kebanyakan memang reviewer gadget ya. Kayak si David Gadget In itu selalu mempromosikan Tokopedia. Terus apa lagi? Kalau di Malang ada DKID itu promoin Tokopedia juga. Terus Jagat Review kadang ke Tokopedia. Iya ya, Jagat Review juga Tokopedia. Nah,
Jadi akhirnya terbentuk sebuah USP, unique selling point-nya itu kalau Tokopedia udah image-nya udah lekat dengan cowok karena berawal dari kategori alat elektronik mereka itu lebih diminati daripada kategori lainnya. Setiap marketplace pada akhirnya punya image masing-masing sih. Sementara kalau di Shopee itu kan lebih kepada cewek sama barang-barang perintilan gitu kan. Nah, yang terbaru tuh Lazada itu sekarang kan eh, lagi rebranding. Rebranding mereka itu sudah berjalan sudah lebih setahun berjalan. Terus salah satu yang mereka lagi incer itu adalah Lazada sebagai sosiolanya secara online gitu ya. Mereka itu punya kategori khusus untuk kecantikan yang di dalamnya itu mereka gandeng brand-brand kecantikan baik lokal maupun internasional untuk gabung ke Lazada gitu. Nah, akhirnya kan masing-masing masing-masing marketplace itu punya image yang berbeda untuk bisa menggait customer. Kalau Tokped tadi dengan gadgetnya, Lazada ini yang terbaru itu mereka coba menggait dengan beauty product. Terus kemudian kalau Shopee itu dulu sih Shopee itu terkenalnya barang impor sih. Jadi barang impor dari China itu kita kayak bisa beli di Shopee dengan cara mudah itu. Tapi sekarang itu udah dilarang. Gitu. Terus yang kelebihan marketplace yang kedua itu adalah kita punya banyak relasi pedagang. Nah, relasi pedagang itu dalam artian itu di dalam marketplace kan bakal banyak seller-seller yang lain tuh. Jadi kita kayak punya network dari seller-seller tadi. Kayak kita berteman dengan sesama. Tapi biasanya juga pertemanannya itu akan menimbulkan persaingan juga. Jadi hati-hati guys. Kalau ada istilah itu marketplace itu lebih kejam. Jualan online itu lebih kejam daripada jualan offline. Terus juga kelebihannya itu dibandingkan offline, sewa toko di marketplace itu lebih murah ya. Lebih murah karena kebanyakan kalau bikin akun di marketplace itu gratis. Kecuali yang marketplace konsinyasi tadi. Kalau marketplace konsinyasi itu memang butuh berkas-berkas tambahan karena poinnya itu di kerjasama. Ada ada komitmen untuk selalu menyediakan produk untuk si marketplace tadi. Jadi misalnya teman-teman punya 1.000 produk gitu, punya 1.000 pieces produk. Bedanya dengan yang marketplace konsinyasi dengan marketplace yang murni itu begini. Kalau teman-teman punya 1.000 produk, di konsinyasi itu udah dikunci. Dikunci misalnya udah sepakat harga sekian untuk 500 produk. Nah, 500 produk itu kita nggak bisa utik-utik karena kita kirim ke sana produknya. Itu yang kita sebut dikunci. Sementara kalau yang marketplace murni itu masih bisa fleksibel. Apalagi punya punya stok untuk beberapa marketplace itu lebih fleksibel. Tinggal mana orderan yang masuk. Ada masuk dari Shopee misalnya kita kirim ke Shopee, ada masuk dari Tokped kita kirim ke Tokped, ada masuk dari Lazada kita kirim ke Lazada gitu. Beda dengan marketplace yang konsinyasi tadi. Kalau yang tadi itu kalau kita udah sepakat ada 500 produk ke konsinyasi itu nggak bisa diapa-apain guys. Ada di gudang mereka, jadi kita nggak bisa pinjem dikit, pinjem bentar nggak bisa. Itu bedanya. Oke, Mbak Anissa. Mohon maaf, tadi kan ada di yang konsinyasi itu kan ada Berry Benka sama Ya, Zalora. Kalau Zalora kan memang banyak brandnya ya Pak, tapi kalau misalnya Berry Benka itu bukannya hanya satu merek Berry Benkanya aja Pak, atau misalnya Berry Benka itu ternyata ada orang nitip produk terus di rebrand sama dia jadi Berry Benka, atau gimana Pak? Makasih Pak. oke. Jadi, makasih juga Mbak Anissa. Beri BNK itu tampilan untuk tiap negara itu beda-beda. Tadi kalau teman buka Beri BNK Singapura, isinya itu lebih banyak produk dibandingkan dengan di Beri BNK Indonesia gitu. Tergantung di posisinya. Nah, bedanya
dikit di BNK itu adalah kita itu benar-benar tidak ngerti itu brandnya apa sampai kita itu beli brandnya, beli barangnya. Itu agak-agak tricky juga di BNK itu. Jadi yang ditampilkan itu seakan-akan BNK adalah produsen dari banyak produk. Gitu. Padahal waktu kita beli, nanti ketahuan kok itu brandnya punya siapa. Saya juga belum pernah belanja di BNK, guys. Itu dari masukan dari Bu C itu. BNK juga gitu selain Salora gitu. Jadi saya ngerti itu sebenarnya Salora banget. Tapi BNK itu karena dia lebih ke cewek ya. Nggak ada sepatu cowok di sana. Ya ada sih mungkin ya. Itu Ibu C yang menjelaskan di kelas sebelah itu menambahkan BNK di ini di PPT ini ya, di P3 ini. Kurang lebihnya begitu. Mungkin nanti Mbak Anissa bisa riset sendiri. BNK Oke, itu. makasih Atau Pak. iya, atau Mbak Sarara bisa check out sendiri. Nanti kita sharing-sharing di sini. Oh, ternyata BNK begini. Tapi BNK itu memang sih. Memang ada di banyak negara dan tampilannya untuk masing-masing negara itu beda. Oke, lanjut kemudian jangkauan pembeli lebih luas ini mudah pengertiannya ya karena kayak tadi itu kan jangan-jangan teman-teman ini nggak ngerti ya eh, apa tuh marketplace yang lokal sama interlokal sama internasional tuh yang mana? Tokped itu internasional apa lokal apa internasional? Oh ini dalam apa luar? Dalam negeri apa luar negeri? Tokped dalam negeri apa luar negeri nih? Ada yang jawab? Jawab di kolom chat juga nggak apa-apa. Di yang dalam negeri itu marketplace-nya apa aja? Yang luar negeri marketplace-nya apa aja? Bentar, biar kita menarik itu kita tanya aja nih. Mbak Imai Safitri, Mbak sebagai anak-anak Gen Z itu Gen Z ya harusnya tahu soal marketplace ini. Mbak Imai, Iya, Pak. iya Mbak Imai coba sebutin nih marketplace yang dalam negeri itu apa aja, yang luar negeri apa aja nih? Em, menurut saya, Pak, mm, Itu udah ada yang jawab tuh. Udah ada yang jawab tuh. Tinggal baca kalau doang. yang kalau dari dalam itu, Pak, menurut saya itu ada seperti Shopee, Hmm. Lazada, Bukalapak, kemudian eh, Tokped pun dari dalam sih, Pak. Tokopedia, Blibli, Hmm. sama satu lagi ya. Itu aja sih, Pak, kalau dari dalam. Kalau dari Yang luar, setahu saya, yang pernah saya ini ya, Pak, order dari mereka. ya. Terus kalau dari luar negeri, karena belum pernah kan, Pak, jadi kurang tahu. Oke. Ini ada brand marketplace. Ini Anda Mbak, bisa diperhatikan ini. Ada brand marketplace kan anak Gen Z itu kalau nggak ngerti marketplace kan eh, kayak itu, kayak ada yang kurang gitu ya. Apalagi kalau orang tua kita tanya. Ada marketplace yang nggak masuk Indonesia, tetap di luar. Ada marketplace luar yang masuk Indonesia, gitu ya. Nah, ini memang pada akhirnya itu semuanya di luar, tapi eh, ada historinya dari dalam. Jadi begini, Tokopedia itu lahir di Indonesia dan besar di Indonesia dan saat ini memang kantornya udah pindah ke Singapura, tapi lahirnya di Indonesia. Jadi kita anggaplah dia dalam negeri. Bukalapak juga begitu, sekalipun Bukalapak udah kembang kempis ya. Terus kemudian ada Blibli, ada Bineka, ada tokobagus.com, itu semua dalam negeri. Nah, yang disebutkan tadi Mbak Imai, Shopee itu bukan produk dalam negeri, bukan marketplace dalam negeri. Shopee itu dari China sono. Nah, tapi ada Shopee versi Indonesianya. Jadi Shopee itu adalah marketplace dari luar yang ada versi Indonesianya. Kalau kayak JDID itu
dia itu marketplace dari luar yang ada Indonesianya dan sudah tutup sekarang ya, by the way. Nah, kalau misalnya yang dari luar tidak ada Indonesianya, itu kayak Amazon, itu tidak ada Indonesianya, terus Alibaba juga nggak ada versi Indonesianya. Cuma di situs mereka itu ada nyediain bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia ya, seingat tuh ya. Cuma di situs mereka itu ada bahasanya untuk pilihan Indonesia misalnya gitu. Tapi dia tidak masuk di Indonesia. Jadinya karena tidak masuk di Indonesia, tidak ada seller-seller yang dari Indonesia gabung sama sana. Kalaupun gabung itu berarti ya eh, jatuhnya bukan memakai bahasa Indonesia. Begitu ya Mbak Imai, dibedakan ada brand luar marketplace yang masuk ke Indonesia, ada yang tetap di luar. Yang andalan dalam negeri itu udah tinggal dikit, tinggal Tokped sama Blibli. Yang Bukalapak udah mau tutup, Bineka apalagi udah tutup, Toko Bagus apalagi, dulu kan pernah. Jangan-jangan Mbak Imai nggak pernah dengar Toko Bagus ya? Tokobagus.com, Belum, Pak. Bineka juga belum pernah dengar. Ini belum. Mbak Imai ini kelahiran tahun 2000 berapa? 3, Pak. Oh iya. Jadi ketika sudah beranjak dewasa itu mereka sudah tutup semua, Mbak. Bukalapak udah tahu kalau dia sudah udah apa? Udah hidup segan mati tak mau, udah tahu juga kondisinya. Sudah, Pak. Oke, oke. Ya, makasih ya Mbak Imai. Itu guys, Terima kasih juga Pak Muhammad. ada memang brand dari luar masuk ke Indonesia kayak Shopee itu, jangan lupa guys. Shopee itu brand dari luar, bukan asli Indonesia. Yang asli Indonesia itu Tokopedia, Bukalapak, Blibli. Tapi kemudian di Tokopedia sendiri itu diakuisisi ya oleh itu venture capital namanya, dapat suntikan dana dari luar negeri dan kantornya pun itu kantor representatif internasional itu udah nggak ada di Indonesia tapi ada di Singapura sana, kantor representatif internasionalnya. Ya di Indonesia masih ada kantornya tapi nggak lagi jadi representatif internasional karena udah dibeli tadi. Gitu ya guys, harusnya kalau ada teman-teman berminat untuk masuk ke marketplace, nah ini sekarang saatnya untuk ada pertanyaan apa gitu ya. Karena saya sendiri juga ngelola official shop atau Shopee Mall atau Lazada Mall, itu ada ngelola satu brand sih. Brand yang satunya belum jadi official shop. Oke lanjut, tadi jangkauan beli lebih luas itu udah pasti karena buat brand-brand marketplace itu kan brandingnya atau promosinya skalanya udah lebih luas ya. Beda kalau kita bikin online shop itu, kalau kita bikin online shop terus di branding gede-gedean kayak gitu kan mikir-mikir juga duitnya dari mana gitu. Beda dengan marketplace, marketplace itu kan yang mereka branding gede-gedean tuh. Tapi mereka yang di branding adalah marketplace-nya. Nah, misalnya Shopee yang di branding ya beli di Shopee gitu, bukan di marketplace tertentu. Oke lanjut, kelebihannya itu lebih meyakinkan pembeli karena memang di marketplace itu punya metode pembayaran yang aman. Terus juga udah ada aturannya, jadi yang bisa gabung itu adalah orang-orang yang sudah atau seller-seller yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh marketplace-nya. Terus juga lebih aman dan terjamin juga karena duitnya itu di-hold oleh mereka, oleh marketplace kan. Sampai kita ngomong kalau produknya sudah sesuai dengan yang kita beli. Maka kita punya kuasa untuk melepas uangnya kepada seller gitu kan. Karena metode yang tadi itu jadi lebih meyakinkan. Terus ini juga terbantu promosi, ya iyalah ya kan. Promosinya gede-gedean, akhirnya orang jadi tertarik datang ke marketplace-nya, datang ke mall maksudnya itu. Nah, waktu datang ke mall kan mereka akan cari-cari barang-barang di sana. Terus juga kelebihan yang akan sulit ditandingi oleh toko online itu selain tadi disebutkan ada di dua ini. Ada di gratis ongkir sama di COD. Nah, ini akan sulit ditandingi oleh toko online. Ini buat teman-teman aja sebagai apa tuh sebagai
masuk sebagai pengalaman, sorry, bukan pengalaman, sebagai pengetahuan, sebagai info. Salah satu daya tarik dari marketplace itu mereka tuh gratis ongkir. Karena kan kalau dulu itu ada anggapan kalau kita belanja di online itu di awal-awal toko online itu mulai booming, ada semacam stigma itu kalau belanja di toko online itu ruginya gara-gara rugi di ongkir gitu kan. Rugi di ongkos kirim. Memang benar harganya itu lebih murah, tapi kalau dengan ongkirnya jatuhnya harganya sama aja gitu. Kalau dulu di tahun berapa ya? Sebentar. 2005, 2006 salah. 2005, 2006 itu lagi mulai-mulainya toko online itu menjamur di mana-mana. Nah, di 2005 itu tadi masih ada berdiri kokoh itu tokobagus.com. Sebelum akhirnya ganti dengan nama Bineka ya. Tokobagus.com itu semacam online shop waktu itu karena masih sederhana bentuknya, belum serumit marketplace yang sekarang. Dia itu semacam online shop yang punya banyak seller di dalamnya, yang punya banyak merchant di tahun 2005-2006. Munculnya masih seperti itu, terus metode pembayaran tidak yang selengkap sekarang, apalagi tidak ada aplikasinya sampai sekarang gitu kan. Nggak kayak sekarang. Dulu itu masih sederhana bentuknya. Nah, yang paling sulit untuk kita tandingin kalau kita bikin toko online itu adalah garis ongkir. Nah, karena stigmanya tadi barang biarpun lebih murah, tapi plus ongkir jatuhnya harganya sama aja. Nah, ini yang coba diambil celahnya oleh marketplace itu agar mereka cepat growth-nya ya, cepat growing-nya, cepat gedenya, mereka kasih gratis ongkir. Nah, ini sampai sekarang itu masih metode yang efektif untuk bisa menggait customer karena gratis ongkir ini salah satu promo yang bisa bikin orang ketagihan belanja gitu. Terus yang kedua itu COD. Jadi COD itu tidak bisa kita terapkan ketika kita bikin toko online dengan keamanan yang sama ya. Ada catatannya dengan keamanan yang sama. Kita bisa aja bikin toko online terus kemudian COD, tapi kemudian untuk bisa bikin COD-nya itu aman dan efektif, kita tuh butuh kerjasama dengan ekspedisi gitu, yang jasa kirimnya. Kalau di marketplace, mereka udah kerjasama dengan jasa kirimnya. Jadinya yang nagihin duitnya itu jasa kirimnya atau ekspedisinya. Sehingga marketplace-nya atau seller di marketplace-nya itu terima matengnya aja, terima duitnya aja gitu. Nah, ini yang agak sulit ya. Kalau kita mau bikin di toko online itu adalah fitur untuk COD-nya. Untuk fitur keamanan COD-nya. Kalau memang cuma ngidupin fitur doang mah mudah. Tinggal ditambahkan aja di metode pembayarannya bisa COD. Nah, buat kita kerjasama dengan ekspedisinya ini yang bikin sulit, guys. Gitu ya. Selain ada kelebihannya, tentunya marketplace itu juga ada kekurangannya. Kekurangannya kayak misalnya di dalam marketplace itu persaingan sesama seller itu tinggi. Hingga akhirnya itu ada mengarah kepada persaingan tidak sehat. Kayak misalnya ada yang ngasih diskon-diskonan untuk mematikan usaha orang lain, gitu kan. Jadi murah-murahan harga agar yang lain itu agar pembeli datang ke dia semua. Ketika dia sudah dominan, sudah memonopoli, dia naikkan harganya. Gitu. Ada yang seperti itu kan persaingan antar persaingan tidak sehat sama seller di marketplace. Jadi sebelah itu untung 5.000, kalau begitu saya berani lebih murah. Saya mau untung 2.000 aja, yang penting rame gitu kan. Akhirnya kan yang sebelah jadi sepi, kemudian orang-orang ke kita semua tuh. Sebelah nggak mau kalah, akhirnya ya udah aku untung 1.000. Akhirnya kan persaingan tidak sehat karena udah bersaing secara harga. Sampai ada yang bilang kalau jualan online itu lebih kejam daripada jualan offline karena buat gantinya itu lebih cepat. Kalau di offline kan kita harus tidak fleksibel karena mikir banyak hal. Ada sewa toko, ada bayar pegawai, ada harus menyediakan ruang untuk tempatnya barang gitu. Sementara kalau jualan online itu lebih fleksibel.
Barangnya cuma bisa aja dijadikan satu di gudang, terus kemudian sisanya untuk displaynya tinggal kita utak-atik aja. Terus kekurangan marketplace itu ini yang poin pentingnya juga, keberlangsungannya tidak terjamin. Artinya itu marketplace itu kan tidak hanya satu ya. Terus juga ada banyak marketplace lainnya yang akan bersaing untuk menjadi top of mind atau menjadi pemain utama di marketplace itu sendiri. Ada sekarang kan masih rajanya Shopee, terus yang kedua diikuti Tokped, ya. Kemudian yang lain-lain tuh tinggal rumah-rumahnya aja gitu. Nah, kalau secara itu dari laporan keuangan mereka itu Tokopedia itu punya visitor tuh punya pengunjung lebih banyak dibandingkan Shopee. Tapi transaksinya lebih banyak Shopee. Jumlah transaksi dan nominalnya lebih banyak Shopee, cuma visitornya itu lebih banyak di Tokopedia. Ini mungkin statistiknya tidak cukup berpihak kepada Tokopedia, karena di Tokopedia itu banyak orang yang lihat-lihat, tapi kagak beli. Sementara di Shopee itu orang yang lihat tuh tidak sebanyak Tokopedia, tapi mereka langsung check out gitu. Bedanya di situ. Nah, kalau misalnya paling aman sih kita punya beberapa akun punya akun lebih dari satu di beberapa marketplace gitu kan. Jadi misalnya kita buka akun di Lazada buka, kemudian di Shopee buka, di Tokopedia juga buka, gitu. Untuk menghindari ketika salah satu marketplace itu tutup. Terus yang nggak kalah eh, yang tidak kalah menyesakkan hati juga di marketplace juga ada fee-nya ya, ada bea admin di sana, ada bea admin. Jadi marketplace itu dapat duit dari mana? Ini perlu ditanya ya, kita tanya lagi, enak ya, dikit tanya. Ada yang bisa jawab atau perlu ditunjuk? Marketplace dapat duit dari mana? Mas Hanif Farhandika. Halo Mas Hanif. Belum, Pak. Mas Hanif punya gambaran nggak? Marketplace itu dapat duitnya dari mana? Dari persenan, Pak. Bahasanya persenan. Tukang palak. Terus ada lagi? Setahu saya itu sih, Pak. Persenan itu maksudnya gimana? Ya, anu, Pak. Nanti kan itu tuh, Pak. Apa namanya? Ada toko yang jualan terus eh tokonya ngasih persenan gitu, Pak. Gimana ya, Pak? Bahasanya susah ya, Pak. Ini ada Nah, yang itu komisi penjualan, Pak. iya Terima ada kasih, yang Pak. bantu jawab. Oke Ya, oke. Oke, makasih Mas Hanif. Ini ada lagi yang ya, jawab. Ya, sama-sama, Pak. admin. Oke, benar dua-duanya sih. Jadi di marketplace itu ada biaya admin yang dibebankan kepada pembelinya gitu kan. Teman-teman mungkin nggak kerasa karena biaya adminnya cuma 1000 gitu ya. Tapi yang dikalikan beberapa kali transaksi dalam sehari. Di situ mereka dapat untungnya. Terus yang kedua itu ada fee dari penjualan. Jadi misalnya kita jualan harganya 1 juta gitu. Dipotonglah oleh marketplace tadi itu berapa persen. Nah, ini yang bervariasi berbeda-beda. Paling gede itu ketika kita di Shopee Mall atau Lazada Mall, potongnya bisa sampai 6%. By the way itu tinggi banget 6%. Kadang 4, kadang 6 tergantung dari nominal transaksinya. Tapi sepengalaman saya itu, insya Allah tidak berubah. Kalau di Shopee itu dan di Tokped itu masih gratis untuk fee-nya, gratis biaya admin itu sampai dengan 100 juta pertama. Setelah 100 juta pertama terlewati, itu nanti ada biaya adminnya sekitar 2%. Ya. 2%. Habis itu nanti ketika naik dari naik akumulasi omsetnya naik, ada kenaikan juga. Hingga akhirnya setahu saya itu paling tinggi itu 6% di Shopee Mall. Tapi bisa kurang dari itu kalau nominalnya berbeda. Begitu ya guys. Terus yang kedua, Mbak Imai. Iya Mbak Imai. Bagaimana? Izin bertanya sedikit Pak Mamat. Iya banyak juga apa-apa. Kalau boleh tahu Pak,
biaya apa aja sih Pak yang dikenakan marketplace ke penjual Pak? Iya, itu boleh tahu. Jadi karena dia bertanya kalau boleh tahu, iya boleh tahu. Eh, yang pertama itu pajak, karena pajak itu otomatis terpotong. Terus nanti ada bukti faktur pajak. Kalau misalnya Mbak Safitri itu, Mbak Ima itu jualan di marketplace, tenang aja. Kalau ditanya pajaknya mana, setorin aja pajak yang udah dipotong oleh marketplace-nya, oleh Shopee atau oleh Tokped itu. Terus kemudian ongkir itu adalah subsidi bersama, ongkir. Jadi ongkir itu di awal-awal itu kalau ikut programnya Mbak Imai akan disupport penuh oleh marketplace-nya. Ini nyebutin contoh aja kali ya, maksudnya nama marketplace-nya disebut aja kali ya, biar tidak canggung. Misalnya Shopee gitu kan, biasanya kan Mbak Imai mau eh, punya bayangan jualan di mana nih? Di Shopee kah, Lazada, atau di Tokped? Untuk saat ini karena kita belum ini ya Pak, belum belum terjun langsung di project ini, jadi belum kepikiran sama sekali sih Pak mau masuk ke marketplace yang mana. Tapi kalau Hmm. bisa sih Shopee sih Pak, karena lebih banyak yang mengakses gitu kan Pak. Iya, iya, ya. Shopee sama Tokped 11-12 sih. Tergantung marketnya. Kalau Shopee ke cewek, Tokped ke cowok. Anggap aja Shopee ya. Shopee ketika kita masuk itu gratis biaya, tidak ada biaya-biaya apapun. Terus kemudian ketika kita udah mulai naik, terus kita akan ditawari program free ongkir. Program free ongkir itu kita daftar lagi pakai akun yang berbeda, pakai nomor HP yang belum pernah daftar Shopee. Jadi ada dua, ada satu nomor HP yang belum pernah daftar Shopee atau udah pernah punya akun di Shopee itu untuk bikin store-nya. Satu lagi nomor HP yang untuk ikutan program free ongkir. Di awal-awal program free ongkir itu akan disupport 100% oleh Shopee. Jadi kan ada free ongkir cuma sebatas 20.000, 15.000 gitu kan. Itu yang ngasih Shopee di awal-awal. Eh, jumlahnya beda-beda tiap akun, tapi kurang lebihnya sekitar 10 sih. 10 kupon, 10 free ongkir selama sebulanan. Antara 10 hingga 20 tergantung periode campaign yang Mbak Imai nanti ikutin. Terus tidak ada biaya admin dan segala macam, tidak ada. Bentar. Tidak ada biaya admin dan kawan-kawan itu tidak ada sampai dengan 100 juta pertama. Ketika udah ngelewatin 100 juta tuh akan ada potongan 2% dari nilai transaksi. Jadi kalau misalnya transaksinya itu 100.000, Mbak Imai akan terima duitnya itu tidak utuh 100.000, tapi 2% itu berapa ya? 2.000 ya. Tapi 998.000. 2.000-nya buat Shopee. Nah, terus habis itu ada potongan untuk pajak. Pajaknya itu lumayan sih. Pajaknya 11% ya. Jadi Mbak Imai itu pastikan kalau harga yang dicantumkan di Shopee itu udah masuk perhitungan pajak. Jadi bisa dinaikkan 11% atau misalnya harganya bisa dimarkup 11% atau ada pertimbangan lainnya, itu terserah Mbak Ima sih. Cuma nanti akan dipotong untuk faktur pajaknya itu. Begitu. Terus kemudian ada kategori lainnya selain admin tadi itu. Adminnya sudah jelas ya. Ada admin itu dari nominal transaksi, ada juga admin dari pajak gitu. Nah, ketika selanjutnya ada pembayaran dari program. Tadi kan pembayaran dari transaksi, ada pembayaran dari program. Jika Mbak Imai terus lanjut kepada melanjutkan program free ongkir, nah di situ bakal namanya subsidi, tidak lagi disupport oleh Shopee. Setiap nanti subsidinya itu akan bertingkat ya. Jadi misalnya subsidi ongkirnya itu free ongkirnya 20.000 nilainya, awal-awalnya itu akan Shopee 15.000, Mbak Imai 5.000. Jadi setiap orang yang check out dengan memakai free ongkir, Mbak Imai itu bayar 5.000 ke Shopee.
Sementara 15.000-nya itu disediakan Shopee. Nah, terus kemudian itu bergeser hingga sampai akhirnya 50-50 ya, 50-50. Setiap kali ada orang yang pakai free ongkir 20.000, Mbak Imai bayar 10.000 ke Shopee. Gitu ya. Tapi kan timbal baliknya traffic atau kunjungan menuju store-nya Mbak Imai kan juga bertambah ya. Dan begitu, terus ada beberapa program, ada Star Seller, ada official shop, itu semua itu berbayar. Kalau mau Star Seller itu ada syaratnya dan ada yang harus dibayarkan. Terus juga syaratnya itu ada beberapa SKU itu produk, itu yang harus dipromokan menjadi Star Seller. Jadi misalnya Mbak Imai jualan, let's say apa ya, apa jualannya ya? Jualan baju hijab, ya, jualan hijab gitu kan. Nah, ada produk unggulannya Mbak Imai yang harus ikutan program Star Seller-nya Shopee, salah satunya dengan ngasih diskon. Diskonnya itu dari Mbak Imai sendiri yang tanggung. Nah, Shopee nanti tinggal mempromosikan kalau Mbak Imai ini adalah penjual hijab yang punya reputasi star, reputasi bintang. Begitu ya. Terus kemudian nanti ada program-program lainnya kayak campaign 99, 10-10 itu semua berbayar. Tapi itu opsional. Yang otomatis kepotong ya dua tadi. Ada potongan dari pajak dan potongan dari komisinya Shopee. Ketika udah melewati 100 juta. Saya nggak tahu batas ambangnya tetap di 100 juta atau memang sudah berubah. Kalau dulu waktu gabung sih dari 0 sampai 100 juta itu nggak ada potongannya. Ketika udah ini akumulasi ya, bukan sebulan, bukan. Dari mulai gabung sampai dapetin 100 juta itu ada potongannya, tapi kemudian kalau belum sampai situ, itu nggak ada. Gitu, Mbak Imai. Kurang lebih di marketplace yang lain tuh serupa tuh, atau mirip. Terus potongan yang lainnya juga kalau kita ngikutin program. Kayak sekarang tuh ada 99 itu kemarin, ada 10-10 gitu. Semakin tinggi level store-nya Mbak Imai, fasilitasnya semakin banyak. Misalnya kita pegang mall atau official shop itu ya, kalau di tempat kan namanya official shop ya. Kalau di Lazada dan Shopee kan mall. Nah, itu fitur atau yang dikasihkan, fasilitas yang dikasihkan itu semakin tinggi. Kayak misalnya muncul di halaman brand D itu muncul ada store-nya Mbak Imai, terus muncul juga di campaign, misalnya ada halaman campaign 99 itu muncul juga logonya gitu. Itu Mbak Imai. Mbak Imai semangat ya. Terima kasih Pak Muhammad. Oke. Terus kekurangan marketplace lainnya itu kayak tadi yang disebutkan, tidak ada promosi yang gratis ya. Di sana semua berbayar. Kita pasang iklan berbayar, kita ikutan campaign juga berbayar tadi. Oke, lanjut. Terus yang bisa dikategorikan sebagai kekurangan ya, di marketplace itu punya peraturan yang ketat. Kayak misalnya yang paling ketat itu ya konsinyasi sih. Ya kalau yang marketplace murni itu ketatnya itu hanya sebatas yang umum-umum aja. Nah, misalnya kita dilarang jualan hewan ya. Kita dilarang jualan hewan di marketplace. Nah, nantinya kalau misalnya kita foto produk, kebetulan ada kucing kita lewat itu, nah, itu bisa jadi ditolak oleh marketplace karena dianggapnya jualan kucing gitu. Tuh. Terus juga dilarang jualan zat berbahaya. Jadi kalau sekarang itu segala macam obat ataupun skincare itu segala sesuatu yang regulasinya diatur oleh BPOM, Badan POM, itu harus mencantumkan sertifikasi BPOM-nya. Kalau enggak itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ditolak, yang kedua itu dibatasi penyebarannya. Jadi itu kayak setengah untung-untungan juga. Ada yang nggak nyantumkan, tapi udah muncul, tapi berhasil diupload gitu. Tapi tidak disebarluaskan oleh Shopee. Jadi kayak misalnya jamu-jamuan itu kan masih di area abu-abu ya. Nah, kadang Shopee itu memperbolehkan upload itu, cuma yang tidak diekspos secara maksimal. Terus kemudian brand awareness-nya juga
relatif lemah karena yang orang ingat itu nama marketplace-nya, tapi bukan nama brand kita. Terus pencairannya itu butuh waktu, terutama teman-teman yang jualan di marketplace-nya TikTok itu udah banyak komplainan kayak misalnya dana kita tertahan gara-gara dianggap melakukan pelanggaran itu ada, kayak cuma sekali 2 kali itu. Nah, begitu. Terus misalnya ada lagi kalau dari teman-teman punya pengalaman berjualan di marketplace bisa ditambahkan di sini. Tadi sebenarnya mau tanya itu sih, tapi kayaknya dari teman-teman di sini itu belum ada yang intens untuk jualan di marketplace ya. Oke, lanjut. Online shop itu bedanya apa dengan marketplace? Bedanya cuma online shop itu dia jualannya biasanya satu macam oleh satu brand. Kalau marketplace kan banyak brand. Sisanya mirip-mirip sih. Nah, kenapa harus online shop? Ada banyak hal. Ada beberapa keunggulan yang tidak bisa dipenuhi oleh di marketplace tadi. Dengan alasan itu, kenapa banyak dari brand itu yang bikin online shopnya sendiri. Ya kayak Erigo, Baby Sania atau Rabani yang hijab itu kan punya online shop sendiri. Terus keunggulannya apa? Keunggulan yang pertama itu adalah dengan metode yang tepat kita bisa mendapatkan trust konsumen. Jadi metode yang tepat itu ketika promosinya tepat, fiturnya tepat, terus segala macamnya ditampilkan secara visual itu tepat. Jadi kita itu kan udah sering ya teman-teman dengar itu beli aja di situs resminya gitu kan. Nah, itu berarti toko online-nya, online shop-nya itu berhasil mendapatkan trust dari konsumen. Gitu sih. Kemudian yang kedua, lebih banyak dapatin expose di Google karena trust-nya tadi tinggi, otomatis ketika Google akan meranking situs terkait dengan nama brand kita, itu munculnya di paling atas sendiri. Misalnya Erigo, waktu Erigo diketik, itu akan muncul sendiri di paling atas. Nah, terutama ketika SEO-nya udah benar ya. Terus juga mengurangi ketergantungan dengan marketplace. Nah, ketergantungan dengan marketplace gara-gara tadi. Marketplace kan banyak aturannya, banyak juga potongannya kan. Terus juga harus promo sana sini juga harus bayar gitu kan. Jadi kita kalau punya online shop sendiri itu kayak kita nggak terlalu bergantung kepada mereka. Kita bisa bikin campaign-campaign sendiri, bikin voucher-voucher sendiri, bikin punya banyak kontrol terhadap apa yang ada di online shop kita sendiri. Nah, itu yang di poin kelima, punya banyak kontrol terhadap tempat jualan atau lapak jualan kita sendiri. Terus yang keempat itu bisa memperluas branding sih. Jadi karena layoutnya kita atur sendiri, kemudian juga expose-nya juga kita atur sendiri, jadi kita bisa punya keleluasaan untuk ngatur promonya ditaruh di mana. Tidak perlu bersaing dengan penjual-penjual yang lain gitu. Tapi di mana ada keuntungan di situ ada kerugian juga. Kerugiannya sih kurang lebih kayak tadi. Butuh kemampuan teknis untuk bikin online shop itu ya. Makanya teman-teman ada di sini semua. Terus juga butuh manajemen yang baik. Karena bedanya kalau marketplace itu banyak yang ada yang bantu dari sisi marketplace-nya. Kalau toko online itu hanya dari seorang sendiri. Jadi seorang itu bisa gudang. Jadi satu orang misalnya yang ngurusin online shop itu bisa jadi gudang, ya, bisa ngurusin gudang, bisa ngurusin pengiriman, bisa jadi customer service, bisa jadi kasir juga kan. Terus juga butuh promosi karena persaingan juga semakin ketat juga. Terus untuk di awal-awal itu butuh upaya untuk meyakinkan pembeli kalau belanja di sini itu aman. Makanya kita nanti akan butuh review-review itu di up untuk lebih meyakinkan untuk dapetin social proof tadi. Kalau ada customer yang puas belanja di kita itu di up aja. Jadiin testimoni agar orang lain juga ikutan terpengaruh gitu ya. Terus juga butuh waktu untuk kirim barang karena kan kalau kita di marketplace itu
resinya itu udah langsung kecatat di ekspedisinya. Tinggal misalnya pilih ekspedisi apa JNT gitu kan. Ketika udah dicetak resinya dari marketplace, di JNT itu udah masuk database mereka. Jadi teman-teman tinggal drop off aja, tinggal naruh doang. Atau ada yang dijemput ke rumahnya itu. Nah, beda dengan kalau kita punya toko online sendiri. Waktu kita kirim, karena tidak punya kerjasama dengan ekspedisinya, itu harus dicatat dulu, terus udah antri dulu. Itu yang akhirnya bikin butuh waktu lebih lama dibandingkan marketplace ketika kirim barang. Ini tipsnya untuk bangun toko online. Yang pertama itu nggak bisa tidak itu adalah foto produk yang menarik. Nah, foto produk yang menarik itu kayak sebuah investasi gitu ya. Karena orang itu karena manusia itu makhluk visual, yang mereka lihat itu yang mereka jadi tertarik. Terus juga kita bisa masukin brand guideline di foto produk tadi. Terus kemudian bikin layout menarik juga, kayak tadi tak sebutkan yang punya Mas Noval itu, agar orang tidak bingung dan ambigu gitu. Nah, kalau memang situsnya situs jasa, setidaknya di awal-awal loading buka itu ada penjelasan yang clear kalau kita itu adalah jualan jasa, bukan jualan produk yang kita fotoin tadi. Di tampilan layout itu selain harus bikin orang ketagihan untuk nyekrol, juga harus memberikan informasi yang jelas dan tepat tentunya. Terus, nah ini yang teman-teman perlu praktekkan adalah kita perlu memudahkan untuk check out. Jadi kayak misalnya ada keranjang belanja atau keranjang belanjanya dibuat floating, mengambang gitu. Terus juga banyak varian metode pembayaran untuk fleksibilitas itu. Tidak harus cash, tidak harus tunai, bisa transfer bank, bisa fintech juga, bisa kartu kredit, kartu debit, itu ketika teman-teman daftar di Mitran tadi. Terus juga ada ongkir, jadi tidak mengira-ngira, maksudnya itu ketika mau check out itu udah ada estimasi ongkirnya berapa, biar dari pembeli itu ketika belanja di toko online kita itu tidak mengira-ngira, kira-kira ongkirnya berapa ke sini ya, gitu ya. Terus kemudian butuh akses agar bisa diskusi. Ini ada biasanya fitur chat customer service. Kalau ada pertanyaan yang tidak kalau ada pertanyaan kira-kira tidak paham tentang itu produk atau tentang cara kirim, cara pembayaran atau tentang apapun yang ada di online shop kita itu, upayakan agar ada akses untuk bisa ngobrol sama kita itu ya. Makanya kan kemarin itu di Tak Sages ya, Tak Sages ada teman-teman install WhatsApp button gitu. Untuk plugin-nya bisa cari sendiri, WhatsApp button ada banyak. Terus yang terakhir itu, yang terakhir tuh hostingnya kudu keren guys. Nah, makanya kan kemarin juga saya suggest teman-teman kalau yang mau serius itu kita beli aja hosting atau hosting berbayar aja. Karena hosting berbayar pun tidak yang mahal-mahal banget. Start dari 15.000 ada, 20.000 juga ada, 50.000 juga ada sebulan. Bedanya di kontraknya aja. Semakin murah, kontraknya semakin panjang. Begitu ya. Karena eman-eman aja kalau misalnya kita udah susah payah mendatangkan orang untuk datang ke website kita, ternyata website kita tidak bisa diakses ya karena salah satunya memang kalau itu versi gratisan memang ada batasannya untuk bisa diakses gitu. Begitu guys. Terakhir ya perlu dicoba sih. Kalau tidak dicoba kita jadi ngobrol doang nih. Nah, waktunya untuk go online karena berjualan online saat ini tuh bukan jadi pilihan tapi kayak jadi keharusan. Itu. Monggo kalau ada yang ditanyakan sambil boleh teknis, boleh yang non teknis. Atau mau praktek itu, install plugin ongkir atau pembayaran atau mau bikin akun, ada yang mau jadi volunteer?
kita praktek aja guys. Prakteknya itu mudah banget kok, kan sesuai dengan yang ada di modul itu. Mbak Vivi Rahmawati, udah install lengkap kan? Untuk yang wongkir ini tadi sudah Pak sama Minstran. Mitran, Mbak. Mitran ya. Iya. Ini Mbak Vivi yang Polinema itu ya? Itu yang tahu kribo Pak usahanya. Yang apa, Mbak? Tahu kribo. Iya, enggak maksudnya bukannya dari Poltek itu ya? Oh iya, kok aku lupa siapa Oh, itu. bukan Pak, dari itu STKIP PGRI Jombang. Hmm. Jombang itu memang terkenal tahu ya. Iya Pak. Karena di sini banyak industri tahu. Iya, iya. Sama pentol sih. Apa pentol di Jombang itu yang sampai ke mana-mana itu? Cilok-cilok. Oh iya Pak, cilok. Cilok apa itu namanya? Rahayu, Sahayu itu. Ada Yudi. Sehati, cilok Sehati. sehati, iya. Tuh. Katanya itu orangnya itu sampai punya rumah dan mobil banyak. Kalau itu kurang tahu Pak, iya. Iya, cilok sehati. Soalnya dia sampai mana-mana sih, sampai sini juga. Dari Mbak Vivi, metode pembayaran sudah terinstall. Berarti udah punya akun di Mitran ya? Kalau buat akunnya belum Pak, hanya apa download saja. Iya, Install. Nah, iya. kalau Raja Ongkir udah bikin akun, udah nyambung API-nya? Kalau nyambunginya belum. Kalau ini tadi baru buat akun, cuman nyambunginya belum Pak. Mau dicoba sekarang? Boleh. Iya, 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 iya. Coba guys, Ya. coba. Sebentar izin share screen Pak. Ya, share aja. Mbak Vivi udah baca modulnya kan ya? Sudah Pak, sedikit-sedikit. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Itu udah aktif, terus shipping methodenya sudah aktif juga. Terus Iya. masuk ke akunnya di Raja Ongkir. Sebentar Pak. Ya, nggak apa-apa. Ditunggu aja. Ini tinggal itu sih kan settingnya semua selesai. Terus yang diperlukan dari akun Raja Ongkir API-nya aja. Saya agak lupa nyari API-nya. Ini kan API-nya dari Raja Ongkir itu di copy, di paste, di paste di pengaturan wongkirnya waktu di plugin-nya. Itu aja sih. Sisanya itu akan lebih mudah disimpan aja. Tadi saya sudah sempat nyalin, sebentar saya copy dulu. Oh. Iya.
Tapi so far itu dari Mbak Vivi tidak sulit kan? Atau paling sulitnya di mana? Kalau aku sih nebaknya itu teman-teman sulit di mitranya sih. Karena mitran itu dulu itu agak ketat untuk dapetin akunnya, tapi sekarang udah lost. Jadi asalkan daftarnya personal, NPWP dan nomor rekening itu sama, udah dikasih akun sama mereka. Lebih mudah sekarang itu guys. Jadi kalau teman-teman tidak maksimalin itu kayak eman-eman banget gitu. Nah, ini untuk ngatur settingnya kita titik kirimnya dari mana. Jadi nantinya itu semua ongkir akan dihitung dari titik ini. Yang sebelah sini ya, Pak, yang titik. Ya, Ya. ketik boleh, di scroll ke bawah juga boleh. Kan nanti dia akan auto complete. Ini posisinya Jombang berarti ya. Jombang itu ada wali kota apa? Ada kotanya dan kabupaten ya? Oh enggak, cuma satu Iya, dong. Ya? cuman satu. Kalau ini Pak, Itu daerah anu itu tempat produksinya. kelurahan kok ya, Mbak. Oh, Coba dilihat subdistrik itu kayak Indonesia ini kelurahan ya. Iya itu kan ada kelurahannya enggak? itu Oh, kecamatan, Pak. oh iya kecamatan. Aduh. Ini sampai kata bahasa Inggris barang ya. Itu dia bingung Indonesia nih gue apa gitu ya. Subdistrik itu kecamatan. Iya. Kalau ini Pak, short shippingnya. Short shipping itu ya anu sih di indeks mau huruf A di atas atau di bawah. Dan nanti kan ada pilihan tuh. Ada JNE, JNT, pos segala macam. Itu mau diurutkan seperti apa? Yang ada di asnya ada di atas itu apa? Kan sesuai urutan atau tidak gitu. Itu kan ada itu ya, ada shortnya itu berdasarkan paling murah, kan ada coba diklik berdasarkan paling murah, ascending itu paling ascending sebentar. Ini ascending itu descending. Ascending paling murah di atas. Paling mahal di bawah paling murah di atas itu ascending, paling mahal di atas itu descending. Insya Allah benar. Kalau bukan berarti kebalik. Terus kemudian kalau yang bawahnya lagi itu nama pengirimannya, nama ekspedisinya. Kalau misalnya ada JNT, JNE itu kan J semua ya, pasti urutan apa ya? JNT, JNE, Ninja Express itu kan kalau ascending berarti J duluan baru N kan? A, B, C, D, F. Iya, J duluan baru N. Kalau descending itu berarti N duluan baru J. Itu doang sih. Nggak ada yang aneh-aneh. Kemudian ininya pakai is. Ya boleh. ETA itu bahasa Indonesia kepanjangan dari estimated time arrival. Waktu perkiraan nyampe-nya. Itu mau ditampilkan atau tidak? Ini bisa ditulis 0, bisa kalau misalnya produknya seragam biar nggak ngisi bolak-balik ya langsung diisi. Ini kan estimasi ya. Jadi kira-kira produknya Mbak Vivi itu ada berapa gitu maksudnya 10 gram kira-kira berarti kan gini ongkir itu kan dari 1 sampai 5 kilo itu sama semua kan. Nah terus dari atas 5 kilo sampai 10 kilo itu agak beda harganya. Nah bagian itunya Mbak Vivi tulis aja di situ. Kira-kira rata-rata produknya Mbak Vivi itu beratnya berapa? Itu kilo apa gram ya? Udah, ya, Gram. 150 Pakai gram. gram. Iya. Ya. Nah ini API yang perlu di copy guys, di copy dari akunnya. Sudah. Ya, habis itu kalau bawahnya itu ada settingan itu kan kalau di ini nih yang mau ditampilkan yang mana? Yang otomatis itu. Dicentang aja. Yang bawah saya tuh. Kurir. No, kurir kan. Mau pakai yang mana dicentang.
Kalau mau pakai semua ya pakai semua, centang semua. Baru kemudian nanti di save. Jadi misalnya itu pos Indonesia di kotanya Mbak Vivi itu jelek banget ya loh, jelek-jelekin ya. Ada pelayanan ekspedisi yang tidak oke di kotanya Mbak Vivi itu, daripada bikin tidak nyaman, centangnya dihilangin gitu. Kalau semuanya oke, dicentang aja semua. Habis itu di save change. Nanti dicek ketika mau check out muncul apa enggak. Sambil tak jawab pertanyaan dari Noval. Untuk fitur kanjang stopnya nggak ada masalah sih. Apa maksudnya Mas Noval itu? Produknya paket ya. Untuk fitur kanjang stopnya ya, kan nanti yang masuk ke keranjang itu tetap nama paket. Jadi misalnya ada paket paket produk A, paket produk B, paket misalnya di branding nama paketnya paket UMKM, terus paket ibu rumah tangga. Nah, nanti kan yang waktu di check out itu yang masuk ke keranjangnya itu nama paketnya tadi. Jadi nggak ada masalah. Begitu Mas Noval. Baik, Pak. Oke, wah, kenapa tiba-tiba sudah lewat ya? Intinya guys, kita itu ngomongin soal teknis itu memang nggak terlalu banyak. Karena memang, kecuali nanti ya, nanti itu waktu di SEO, kemudian waktu di, apa tuh namanya? SEO dan juga SEO, Google Analytics, Google Search Console, itu memang ada beberapa optimasi. Tapi kalau yang install plugin ini udah plek-ketiplek dengan yang ada di modul, tampilannya lo nggak ada bedanya. Kalau di modul paling bahasa ya, bahasa ada Inggrisnya, ada Indonesianya gitu. Tapi kalau yang nanti SEO ataupun Google Search Console itu kemungkinan nanti ada hasil yang berbeda. Karena dari itu banyak hal terkaitnya. Bisa jadi hostingannya ikut berpengaruh gitu kan. Misalnya hostingnya itu udah habis masa gratisannya, loadingnya lumayan lama, akhirnya bisa jadi time out juga mungkin waktu daftarin ke Google Search Console juga bisa gitu. Tapi insya Allah banget nih ya, kalau untuk yang urusan menginstal plugin itu sama persis dengan yang ada di modul. Dan selain sama persis, teman-teman dapat pendampingan eksklusif kan malam nanti gitu. Makanya saya itu mendorong teman-teman itu untuk coba sendiri, dan kalau ada masalah kita obrolin di sini. Termasuk juga kalau misalnya ada penambahan fitur, saya pengen ada fitur misalnya kayak tadi floating message itu ya, agar orang mau chat saya itu tinggal klik button. Nah itu ada insya Allah namanya WhatsApp button sih. Itu tinggal cari di plugin, terus add new, di searching aja WhatsApp button. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Tinggal dipilih aja. Reviewnya juga ada di situ. Kalau cara milih plugin itu kan yang pakai udah berapa banyak, terus ada review berapa bintang di situ. Yang paling bagus tentunya yang pakai udah banyak, bintangnya penuh 5 gitu kan. Berarti itu gas. Nah, kadang itu yang pakai udah banyak, terus bintangnya penuh 5 itu waktu kita pilih ternyata berbayar. Nah, itu akhirnya keputusannya itu ada di teman-teman sendiri. Kalau emang mau yang gratis itu nanti pilih yang bintangnya banyak, reviewnya banyak, pilih yang gratis. Begitu. Terus juga jangan lupa kalau memang benar, oh iya untuk Mbak Vivi harusnya jangan pakai yang hosting gratis, Mbak. Demi kebaikan bersama. Pilihlah hosting yang berbayar, Pak. Ini malah kayak aku mempromosin ya. Enggak sih. Itu tergantung. Yang penting banyak tidak memberatkan, tapi memang hosting berbayar itu mulai dari 15.000 sebulan. Itu harapannya bisa membantu anak usahanya real, buat teman-teman yang usahanya real gitu ya. Mulai dari 15.000 sebulan, Pak. Ada 20.000, ada 15.000. Cuma bedanya itu kalau lebih murah dia kontraknya minimal 3 bulan. Gitu. Aduh. Ada pertanyaan lagi, guys? Nanti saya disemprot. Udah masuknya telat, selesainya belakangan.
Jadi tidak bisa jadi ini di review jelek kan teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Berikutnya kita bahas soal landing page ya. Ini yang menarik. Kalau landing page memang bakal banyak prakteknya sih. Ya 50-50 lah kalau landing page, karena landing page itu kan butuh kreativitas ya. Tidak yang saklek sama seperti di modul. Jadi misalnya mau, tapi secara format nanti kita bahas itu ya, bahas metodenya. Kalau landing page kita pakai metode AIDA itu. Hingga akhirnya di bawah itu bikin orang jadi action. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Bibi. Mbak Bibi. Oke, halo Pak Mamat. Sudah ya? Iya Mbak, itu. Jangan nanti udah. Yang kelas berikutnya keburu masuk nanti. Oke, jadi sebelumnya terima kasih dulu ya Pak Mamat atas materi terkait dengan menulis tim produk pada pagi hari ini. Insya Allah teman-teman sudah banyak dapat insight gitu. Kemudian reminder kepada teman-teman bahwa jangan lupa mengerjakan post-test ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa juga bahwa nanti malam kita ada mentoring gitu setiap hari Selasa dan Kamis jam 7 malam. Oke, itu tadi teman-teman kelas kita pada pagi hari ini. Kemudian karena tadi kita buka dengan berdoa bersama, maka langkah baiknya kita tutup juga kelas pada pagi hari ini dengan berdoa. Oke, saya pimpin untuk berdoa kepada teman-teman semua. Berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dan diakhiri. Oke, terima kasih banyak Pak Mamat atas materinya hari ini. Ya, makasih Mbak Bibi. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah join. Kalau begitu saya tutup ya untuk kelasnya karena udah mau jam 10 gitu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.